Bapak ngajar ambek gue papan. Aku lulus. Mahasiswa. Halo, Assalamualaikum, Nova. Nggih, Waalaikumsalam, Pak. Teman-temannya bisa nggak? Oh, bisa, Fitria. Bisa, insya Allah. Nah, nanti mudah-mudahan minggu depan kalau nggak ada gangguan lagi ya. Saya itu banyak gangguannya. Oke, langsung saja ya. Kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Untuk bahasan kedua adalah koordinat di R3 atau space koordinat, koordinat di R3 atau di ruang, vektor di R3, vektor di ruang. Kalau kita lihat ini semuanya ya, jadi koordinat kalau di R3, maka ini dalam bentuk seperti ini. Ini X, Y, Z. Nanti kalau lebih mudahnya mungkin sampean semua bisa pakai GeoGebra. GeoGebra contohnya ini, bentar ya, GeoGebra. Nah, nanti silakan pilih kalkulator di R3. Mana ini? R3 ini, tiga dimensi kalkulator. Jadi nanti seperti ini yang dipilih. Nah, ini. Nah, jadi ini X, Y. Nah, ini X-nya X, Y, Z. Gitu. Itu ya. Nanti bisa pakai kalkulator di GeoGebra. Lanjut saja. Jadi di sini ada kalau apa koordinat sistem koordinat di R3 atau di ruang atau space yang mana ada di sini ada beberapa bidang. Bidang XY, bidang bentar, saya buatkan. Ada bidang XY di sini. Ini XY. Kemudian ada bidang XZ, XZ ini bidang XZ ya. Nah, tak gambar aja kalau begitu. Ini kelihatan ada bidang XZ, ada XY, XY itu yang ini. Ada lagi satunya lagi YZ, Y sama Z itu ke sini. Nah, ini YZ. Gitu ya. Jadi ada beberapa. Kemudian di sini kemudian ada 8 oktan ya. 8 oktan itu mananya? Ada 8. Ada yang sebelah sini satu, ini dua, ini tiga, depan ini empat, ini lima, yang depan belakang ini enam, tujuh, delapan yang bawah. Ada 8 oktan seperti itu. Kemudian kalau kita lihat garisnya, kemudian di sini ada garis XYZ. Oke. Kemudian kalau misalkan kita membuat sebuah titik ya, sebut saja titik kita di sini ada titik 1,6,0. Berarti di sini X, ini Y, ini Z. Oke. Saya peragakan langsung lewat ini ya, di papan. Papannya ini kelihatan apa tidak? Iya, kelihatan ya papannya ya.
Nggih, Pak. Ini X, yang ini sumbu negatif dari X. Ini Y, ini sumbu negatif dari Y. Kelihatan ya, saya nulis ini ya. Ini Z, ini Dan, sumbu negatif dari Z. Kalau kita buat, nah, kita lihat dulu. Kelihatannya enggak ya? Oh, kelihatan. Kalau buat titik 1,6,0, titiknya satu itu X-nya ini, satu, dua. Maka di sini, koma 6, ya berarti ini X, ini Y, ini Z. Y-nya 6. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, ini 1,6 dulu. Jadi kita buat ini dulu ya. 1,6. Ini 1,6. Kemudian kalau ini nol, maka dia berhenti di sini. Misal, tapi kalau kita buat adalah 1,6,4. Jadi nol itu nggak bergerak, tetap di sini. Ya, seperti contoh yang pada gambar, dia tetap di sini, berarti nggak bergerak. Beda lagi kalau misalkan kita buat adalah 1,6,4 X, Y, Z. Jadi yang pertama kita buat 1,6 dulu, seperti ini, baru 4. Empatnya adalah sepanjang sumbu Z. Empatnya gimana cara buat? Kita buat seperti ini dulu. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Caranya untuk ini berarti bergeser ke atas sebanyak 4. Cara tahu bergesernya, perhatikan. Ini gini, kita buat jajar genjang seperti ini. Jadi kita buat jajar genjang ini. Ini. Nah, berarti titiknya ada di sini. Nah, ini. Jadi bukan pas di sini ya, tapi seperti jajar genjang ini. Jadi ini 1,6,4. Begitu cara buatnya. Bisa dipahami? Halo, perunggu tangga. iya, Iya, Pak, Pak. bisa. Mm. Jadi itu. Kita kasih contoh lagi. Misal, saya buat ini adalah 2, min 2. Di situ ada tulisan min 2. Min 2,5,4. Min 2-nya ini X, ini Y, ini Z. Min 2. Min 2-nya X berarti di sini, Rek. Min 2,5. Berarti Y-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Kita buat jajar genjang begini. Berarti ini adalah min 2,5,0. Kalau di sini koma nol. Beda lagi kalau ingin buat 4, maka ingat dari titik ini kita bisa buat bantuan lagi jajar genjang. Nanti ini harus terbentuk jajar genjang. Nah, ini adalah min 2,5,4. Kalau min 2,5,0 cukup di sini, dia nggak bergerak ke atas. Tapi kalau min 2,5,4 kita buat jajar genjang dari titik ini ke titik 0,0,0, kemudian kita buat jajar genjang ke atas. Ini adalah letak min 2,5, min 2,5,4. Gitu. Itu caranya. Kalau buat ini, lanjut, itu cara buatnya. Jadi selanjutnya di sini adalah jarak. Kalau kemarin kita jaraknya antara dua titik seperti yang disebutkan oleh sampean Nova dan lain-lain tadi,
kalau dulu menyebutkan eh, kalau jarak antara dua titik di R2 kita pakai rumus X2 dikurangi X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Tapi kalau karena ini titik di R3, cara mencari jarak antara dua titik, maka ada tambahan Z-nya. Kenapa? Karena baik titik satu ada Z-nya maupun kedua juga ada Z-nya. Sehingga untuk mencari jarak itu ada tambahan X2 min X1 kuadrat ditambah buka kurung Y2 min Y1 tutup kurung kuadrat ditambah ditambah Z2 min Z1 buka tutup kurung kuadrat seperti itu. Ini contohnya. Dari sini ada yang ditanyakan kah? Gimana ada yang ditanyakan? Belum ya? Kak. Belum. Oke. Sudah pernah belajar tentang lingkaran belum? Sudah pernah belajar Belum. lingkaran? Sudah dapat geometri analitik belum? Hah? Hei, Sudah. 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 Untuk persamaan lingkaran, apa persamaan lingkaran? Bukan bentuk bakunya ya. Persamaan lingkaran, standarnya. Lingkaran itu kan kalau di R2, kalau di R3 nanti jadi bola. Apa? Rumus lingkaran, persamaan lingkaran, persamaan lingkaran yang melalui titik apa? Geometri analitik itu Rek. X1, Y1 ini titik pusatnya ya. Atau titik pusat bukan melalui ya. Yang titik pusat pusatnya adalah ini dan jari-jarinya R. Rumusnya apa Rek? X min X1 kuadrat plus Y Y min Y1 min min Y1 kuadrat. Y1 kuadrat sama dengan Kuadrat. kuadrat. Ngono lho R Rek, kuadrat. kuliah biyen iku lapes sih Rek. Sudah lupa dah? Itu makanya itu karena lingkaran kan ada di R2, maka kalau misalkan ini di R3 bola itu ada Z-nya sehingga ada tambahannya. Yang mana di sini tambahannya ada Z min Z0. Z0 ini adalah titik pusat. Center itu titik pusat ya. Titik pusatnya X0, Y0, Z0 dan radiusnya R. Seperti itu. Jari-jarinya R. Ini persamaannya. Jadi itu. Kemudian midpoint titik tengah dari garis titik garis yang mana garisnya itu melalui jadi begini ya. Kalau misalkan ini bola atau saya buatkan begitu itu ya bola apa bola ya kita mencari titik tengah bola. Ini bolanya misal apa itu X min 5/2 kuadrat ini ya X min 5/2 kuadrat tambah apa tadi Y min 1 kuadrat tambah Z kuadrat
sama dengan, ini bukan fungsi ya, saya buatkan ini aja. Aduh, waduh, hilang kabeh. Ulangi lagi. X min 5 per 2 kuadrat tambah Y min 1 kuadrat. Kalau ini aja jadi begitu ya bentuknya ya. Tambah Z kuadrat sama dengan 97/4. Walah, hilang mana rek. 5/2 kuadrat tambah Y min 1 kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 97/4. Ini bolanya. Nah ini. Itu bolanya. Terus rencananya ini kita mencoba titik 5, min 2,3. 5, min 2,3. Titiknya di sini. Terus titik B 0,4, min 3. 0,4, min 3. Nah, di sini kita ingin mencari titik tengahnya. Ini kan di pada bola ya. Ini juga pada bola, Rek. Kita ingin mencari titik tengahnya. Ini bagaimana titik tengahnya berapa? Lah, untuk mencari titik tengah itu, kita menggunakan rumus separuhnya. Jadi, titik tengahnya itu 5 ditambah 0 dibagi 2. Min 2 ditambah 0 bagi 2. Min 2 ditambah 4 bagi 2. 3 ditambah min 3 bagi 2. Seperti itu. Tuh, bisa dipahami ya? Iya, Jadi, Pak. jadi dibagi 2 ternyata benar. Jawabannya min 5/2, 1,0. Lantas, untuk ini kan berarti titik titik tengahnya atau namanya titik pusat ya. Jadi titik pusatnya itu. Kemudian karena ini merupakan apa namanya titik pada bola dan merupakan diameter, namanya diameter ya. Namanya diameter berarti ini dan ini. Ini ke sini kalau ditarik garis itu menjadi diameter ya. Bolanya tak ganti. Nah, ini diameternya dari bola ya. Berarti tengah-tengahnya ini pasti merupakan titik pusat seperti itu. Kemudian untuk menentukan R-nya, R itu didapat dari mana? R itu jari-jari ya. Jari-jari gini. Untuk menentukan R berarti gini, kita menggunakan jarak antara ini tadi saya ulangkan. Ini. Ulangi mana? Ah, ini. Berarti tengah-tengahnya di sini. Ini ketemunya adalah 5/2, tadi. Titik tengahnya kita input aja. Titik tengahnya atau titik pusatnya. Di sini pusatnya P, bener nggak? Itu 5/2, 1,0. Nah, di sini. Mana itu ya? Di sini ya. 5/2,1,0. No. Terus kalau mencari R-nya, R itu kan di antara ini, Rek. Ini ke sini. Maka R-nya kita bisa menggunakan jarak antara dua titik itu. Dua titik A-nya itu 5, min 2,3 dengan 5/2,1,0. Lah, cara nih bagaimana?
Coba perhatikan di papan. Nah, tadi kan di sini titiknya adalah 5/2. Ini kelihatan nggak papannya? Oke, kelihatan. Ini aja, ini tadi titik pusatnya, pusat. Itu 5,2,1,0. Terus titik A-nya ini adalah 5,-2,3. Nah, kalau mencari R-nya, berarti jarak antara Enggak. dua titik ini. Ya, R-nya itu berarti akar ini boleh kurang ini. 5 - 5/2 kuadrat. Tambah, ini kurang ini. -2 - 1 kuadrat. Tambah, ini kurang ini. 3 - 0 kuadrat. Seperti itu untuk mencari R-nya. R-nya sudah ketemu, titik pusat sudah ketemu, maka nanti kita bisa menemukan persamaan dari bola tersebut. Yaitu menggunakan rumus tadi. X min X0 kuadrat ditambah Y min Y0 kuadrat ditambah Z min Z0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini vektor di R3. Ini kemarin sudah sempat kita singgung ya, kalau vektor di R3. Oh, Ama, selamat datang, Ama. Kakaknya kemana? Kakaknya kok nggak masuk? Ama, kakakmu kemana? Ama, Dalam, Pak. kakakmu kemana? Loh, kok tanya saya? Saya lo nggak tahu, Pak. Anaknya nggak anu, nggak apa, Pengen ngabarin nggak kamu. pamit. Tadi lo udah saya bilangin nek habis Jumatan jumpa Ferry. Oh iya wes, Kak Popong. Aku cek lihat di anu aja. Oke, siap. Saya lanjut ya. Nah, ini kalau vektor di R3 itu V1, V2, V3. Kalau kita kemarin itu kalau di R2 hanya V1 sama V2. Kalau ini seperti itu. Kemudian ini vektor satuan. Vektor satuan atau I itu berarti 1,0,0. Kalau J 0,1,0. Kalau K 0,0,1. Jadi unit vektor atau vektor satuan. Kemudian bentuk vektor satuan notasi dari vektor satuan yang standar itu bentuknya seperti ini. B1I. Jadi ini ya saya tuliskan dulu di sini. Jadi ini tak hapus dulu atau mungkin tak ini perlu difotokan saya kirimkah atau enggak usah? Ini perlu saya foto dikirim gitu kah apa enggak usah? Boleh, boleh, Pak. Oke, saya tilut lanjut ke AP. Sebelum saya hapus. Bentar ya. Oh, keliru aku rek sampean. Ya. Kita lanjut.
yang tadi. Nah, kalau vektor di R3 itu untuk bentuknya P ini kan dia P1, P2, P3. Lah, tapi kalau notasi di vektor standarnya ini sama halnya dengan P itu sama dengan P1I, P2J, P3K. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau misal ada sebuah vektor begini di R3, ini X, ini Y, ini Z, kemudian ada vektor demikian, ini vektornya adalah misal, ini bukan titik 0,0 misal ya, itu adalah P1, I1, R1. Oh, salah. P1, P2, titik P, P3. Kemudian ini titik akhirnya, inisial poin, ini terminal poin. Titik awal sama titik akhirnya. Titik akhirnya ini adalah I1, I2, I3. Maka untuk menemukan bentuk V-nya, standarnya, V1, V2, P3 dari mana, Pak? Caranya adalah P itu didapat dari Q1 inisial apa terminal poin kurangi inisial poin Q1 kurangi P1 kemudian I2 kurangi P2 koma I3 kurangi P3 seperti itu. Jadi itu istilahnya seperti kemarin terminal poin kurangi inisial poinnya kalau mencari bentuk vektor seperti itu. Oke, itu ya bisa dipahami ya. Pak, Kemudian kalau bisa Kak. misalkan ini ada beberapa sifat dari vektor di R3. Kalau misalkan U itu bentuk komponennya U1, U2, U3 dan V itu V1, V2, V3, maka equality of vector, vektor equal vektor kesamaan dari vektor. U dikatakan sama dengan V jika hanya jika bentuk komponennya ini sama. Jadi U dikatakan sama dengan P jika karena U ini adalah komponennya U1, U2, U3, sedangkan ini P1, P2, P3. Ini dikatakan equal atau sama jika U1-nya sama dengan P1, kemudian U2 sama dengan P2, kemudian U3 sama dengan P3. Aku izin, soalnya ke bukunya bahasa Inggris. Oke, jadi itu. Kemudian untuk panjangnya sama ya. Oh bentar, ini saya share screen dulu bukunya. Ini di sini untuk jadi ini yang pertama tadi kita sudah bahas kesamaan dari vektor-vektor dikatakan sama jika hanya jika seperti itu. Kemudian komponen vektor. eh ini tadi kita sudah sih. Kalau misalkan inisial poinnya P, terminal poinnya Q, maka untuk vektor V seperti apa sudah kita bahas tadi. Kemudian untuk panjang V. Kalau misalkan V itu adalah bentuk komponennya V1, V2, V3, maka panjang V-nya seperti biasa. Akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat tambah V3 kuadrat. Kemudian sama untuk vektor satuan. Kemarin kan kita membahas vektor satuan di R2. Kalau ini di R3 sama saja rumusnya, yaitu V per panjang V. Tuh. Kemudian vektor penjumlahan vektor. V ditambah U ya sudah silakan aja apa namanya bentuk-bentuk yang bersesuaian, komponen yang bersesuaian, U1 tambah V1, U2 ditambah V2, U3 tambah V3. Kemudian perkalian skalar. Perkalian skalar
Skalar itu kan dengan sebarang bilangan. Maka misalkan 2 kali V, 2 kali berapa begitu ya. Tinggal dikalikan aja. Seperti ini. Kalau kita misalkan diminta untuk mencari vektor satuan di V. Ini saya foto, saya kirimkan di grup. Yang memiliki titik asal, titik awal atau inisial poin, dan titik akhir 0,4,4. Ya udah, berarti di sini kita harus menemukan vektor V-nya dulu. Tadi kan sudah bilang bahwasanya seperti P1, P2, P3. Bentar ya, tak share stop screen. Nah ini. Tadi kan saya sudah bilang bahwasannya P ini P2 seperti P1, P2, P3. Ini Q1, Q2, Benar. P3. Oke. Selamat datang, bagus. Silakan dilanjut dulu perjalanan. Hati-hati. Iya, Pak. Ngapunten nggih. Iya, Kalau santai kok di saja. tengah jalan. Ngapunten. Ya, santai saja. Yang penting ikut aja. Jadi Q1 kurangi P1. 0 kurangi min 2. Min 4 kurangi 3. 4 kurangi 1. Jadi V-nya 2, min 7, 3. Sekarang kita mencari vektor satuannya. Kita tahu vektor satuan dari V itu adalah P per panjang V. Maka di sini kita mencari panjang V-nya. Panjang V-nya bagaimana? Seperti tadi, akar dari 2 kuadrat tambah min 7 kuadrat tambah 3 kuadrat. 4 plus 49 plus 9. Berapa ini ya? 49 tambah 9, 58, 62. Ya sudah. Maka ini V-nya berapa? 2 min 7,3 per akar 62. Sehingga vektornya 2 per akar 62, min 7 per akar 62, 3 per akar 62. Ini vektor satuannya. Seperti itu. Oke. Yang ditanyakan yang mana? Monggo, ada yang ditanyakan kah? Apa gampang bisa nama? Sudah gampang ya? Bisa ya? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Oke, sudah benar itu. Vektor paralel. Dua vektor itu dikatakan paralel. Paralel itu apa? Sejajar. Jika hanya jika vektor yang pertama itu merupakan hasil kali berapanya dari vektor kedua. Misalkan ini, seperti gambar. U, V, sama W ini dikatakan sejajar. Kenapa? Karena U itu 2 kalinya V. W itu juga 2 kalinya min V. Jadi ada pengalinya ini. 2 min 1, ini pengalinya. Jadi vektor satu itu merupakan berapa kalinya dari vektor yang selanjutnya. Oke, sebagai contoh, saya kirimkan di grup.
Oke, ini W itu adalah vektornya 2,-1,3. Sedangkan U itu 3,-4,-1. Satunya itu V 12, 16,4. Kita ingin tahu apakah, coba kita cek apakah W ini sejajar dengan U atau sejajar dengan V. Itu. Caranya kita ini pertama W apakah berapa kalinya U? Caranya gini, 2-1, 3 itu bisa nggak ini dibuat berapa kalinya? Tidak. Nggak bisa ya? Oh, Tidak salah, bisa, salah, Pak. sorry, sorry, sorry. Bentar, ini ini soalnya bukan begitu soalnya ternyata itu titik. Coba perhatikan di sini, tuh waktunya tinggal dikit. Ini perhatikan, W itu 2,-1,3 ini bukan vektor ya, bukan vektor ya. Nah, ini vektor ini. W itu masih dicari dulu. Karena kenapa? Dia inisial poinnya ini, terminal poinnya ini. Berarti W itu untuk vektornya min 4 kurangi 2, 7 kurangi min 1, 5 kurangi 3, yaitu -6,8,2. Oke, ini enak. Nah, berarti W-nya -6,8,2. Nah, ini berapa kalinya? Diisi berapa C-nya ini? Dua. Dua. Min dua. Nah, karena W itu dua kalinya U, maka W itu sejajar dengan U. Nah, gitu. Kemudian satunya lagi, apakah W itu berapa kalinya V? Nah, aku tulisanku miring, kan? Kayak wonge tadi nih. Ini berapa kalinya V? Oh, salah. W itu satunya. -6,8,2. Ini 12 Pak, -16,4. Oh, tak keliru itu. Bisa nggak ini? itu min dua, Pak. Mohon maaf. Apa? Yang W itu sama dengan CU. CU itu min dua. Min 2 ya? Ini Pak, Oke. min dua Pak. Nggak bisa. Kalau min 2 nggak bisa, Rek. Kenapa yang bawah? Itu Pak. Yang bawah ini Begini Pak. nggak cocok. Ini kan Boten, min setengah. boten Pak. Ini min setengah. Kalau ini min setengah, hasilnya gak podo mbak iki. Harus sama semuanya. Paham? Yang sebelahnya, Pak. Ngobrol. Hah? Yang sebelahnya, yang sebelah kiri. Yang Sebelah panjang W kiri. sama dengan panjang CUU itu sama dengan dua. Oke. Kan Nanti tadi saya share C-nya di grup ya. dari sini. Saya share di grup. Seperti itu. Ya. Nanti tambahan lainnya. Silakan dicoba lagi yang nanti yang lainnya. Nanti ketemu lagi kita bahas. Tinggal sedikit. Ya. Yang itu hasilnya minta tolong silakan dikirim di grup ya. Monggo silakan. Terakhir minggu depan silakan seperti itu. Hari Kamis kita bahas. Itu ya. Nanti saya share di grup. Mungkin